Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zen BBDS. Tak terasa kita akan memasuki tahun baru 2022. Sekarang udah tanggal 30, besok tanggal 31 malamnya udah malam tahun baru. Nah guys, biasanya kan anak muda zaman milenial di malam tahun barunya itu kan ada yang camping, ya intinya kumpul-kumpul gitulah, ngerayain tahun baru. Nah biasanya kalau di pesantren itu biasanya ya baca selawat, ngadain majelis selawat kumpul atau biasa disebut dengan masbruan gitu biasanya. Nah ini ada sedikit pertanyaan gitu dari kawan-kawan, bagaimana sih hukumnya merayain tahun baru gitu. Ya kalau menurut saya pribadi ngerayain tahun baru itu ya hukumnya bisa boleh bisa tidak gitu. Umat Islam memiliki kalender hijriyah yang didasarkan pada perputaran bulan untuk menentukan pelaksanaan berbagai peribadahannya. Ya kan? Nah, sementara Indonesia menggunakan kalender Masehi yang berakar dari tradisi barat untuk menentukan berbagai aktivitas kegiatan pemerintahan resmi. Karena itu, di Indonesia ada dua peringatan tahun baru. Yang pertama 1 Muharram dan yang kedua 1 Januari. Masyarakat menyingkapi dua peringatan ini dengan cara yang jauh berbeda. Tahun baru Hijriah diperingati dengan menggelar berbagai pawai keagamaan. Ada zikir, ada doa, ada sholawat, ya mungkin lain sebagainya ya. Sementara peringatan tahun baru Masehi selalu identik dengan hal-hal yang sifatnya hura-hura. Main petasan, kembang api gitu kan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kemudian jalan sama gebetannya gitu. Main pawai keliling-keliling pakai motor yang digeber-geber gitu kan, bikin rungsing tetangga gitu. Meskipun pada awalnya nih peringatan tahun baru 1 Januari juga terkait sebuah tradisi keagamaan di barat, tetapi nih, kini di Indonesia dan banyak tempat lain di dunia peringatan ini telah mengalami sekularisasi. Bahkan telah banyak melanggar nilai-nilai agama secara umum, seperti ya yang saya sebutkan tadi lah, sama gebetan gitu kan, geber-geber gitu, atau mungkin bahkan ada yang mabuk-mabukan atau indikasi lain. Nah, menjadi tugas para ulama dan pemimpin masyarakat agar perayaan tahun baru tersebut berjalan secara positif. Dan Indonesia ini kan sebagai masyarakat yang mayoritas muslim, tentu harus memasukkan nilai-nilai keislaman dalam peringatan tersebut. Upaya memasukkan nilai keislaman ini bukanlah hal yang aneh sebenarnya, bukan hal yang aneh. Tradisi non-muslim seperti mengirim sesajen diubah menjadi tahlilan. Suku Jawa menyebut sembahyang untuk menyebut aktivitas sholat. Semuanya berlangsung mulus guys, tanpa menimbulkan gejolak, dan hasilnya adalah Islam menjadi mayoritas di Indonesia. Secara alamiah, proses islamisasi tersebut sudah mulai berjalan di luar hiruk pikuk bunyi petasan dan kembang api. Kini mulai tumbuh tradisi baru dengan berzikir di berbagai masjid yang diikuti dengan pemberian wejangan oleh para dai. Sampai dengan selesai lah, kadang ada yang sampai tengah malam, sampai malam gitu kan. Tradisi baru ini adalah yang harus didorong gitu agar semakin cepat berkembang untuk mengarahkan energi masyarakat dalam memperingati tahun baru secara positif. Karena sifatnya yang berulang setiap tahun, nah maka ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya lah yang memiliki jejaring sampai ke level bawah bisa berkoordinasi mengajak umat untuk meramaikan masjid, musola, dan tempat-tempat lainnya dengan hal-hal yang positif di tahun depan dan di tahun baru selanjutnya. Ya jadi kesimpulannya gitu ya, tergantung bagaimana seseorang merayakannya. Kalau merayakannya ya dengan hura-hura, mabuk-mabukan ya tentu tidak boleh. Tapi kalau merayakannya ya dengan sholawat, berzikir, ya boleh-boleh saja lah. Tahun barunya kan nggak salah, yang salah itu perayaannya gitu. Kalau perayaannya yang menyalahi aturan dengan aturan-aturan Islam ya tentu
diharamkan gitu. Tapi kalau cara perayaannya itu tidak menyimpang syariat, ya no problem. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.